Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu pada di pertemuan perkuliahan kali ini. Insya Allah pertemuan perkuliahan kita yaitu pendidikan sejarah kebudayaan Islam di MI. Di pertemuan kali ini akan membahas tentang hakikat sejarah. Tentu yang dimaksud sejarah di sini lebih kepada sejarah kebudayaan Islam, kemudian bagaimana karakteristiknya dan bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini Anda bisa lebih memahami bagaimana sejarah kebudayaan Islam itu bisa diajarkan kepada para siswa, tentu dengan sesuai mengikuti berbagai aspek yang ada pada diri anak-anak atau siswa-siswa di madrasah ibtidaiyah. Baik, apa itu sejarah? Nah, kalau kita lihat dari aspek bahasa, sejarah itu dari bahasa Arab yaitu syajarah atau syajaro, kata kerjanya syajaro. Syajaro artinya sesuatu yang terjadi. Dalam Al-Quran bisa dikatakan fima syajaro bainahum, apa-apa yang terjadi di antara mereka. Jadi syajar itu adalah sesuatu yang terjadi, telah terjadinya sesuatu, itu syajaro kalau dilihat dari katanya, dari aspek kata, dan dia itu kata benda. Nah, kalau dari kata kerja, kalau dari kata benda, syajar itu dari kata syajarah. Syajarah itu artinya pohon atau sesuatu yang mempunyai akar, mempunyai batang, mempunyai dahan, ranting, daun, bunga, buah, dan lain-lain. Itu kata syajarah. Lalu bagaimana syajarah atau kata pohon itu bisa menjadi bermakna sejarah sebagai ilmu? Nah, dari aspek perkembangan orang-orang Arab, jadi mungkin pertanyaan pertamanya, kenapa di Indonesia menggunakan istilah sejarah yaitu dari bahasa Arab? Ya tentu ini karena proses penyebaran Islam yang begitu masif di zaman dahulu, sehingga banyak kosakata bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia, termasuk kata sejarah ini. Jadi dilihat dari aspek sejarahnya, dulu orang Arab untuk menceritakan suatu sejarah, suatu peristiwa itu biasanya terkait dengan orang, terkait dengan silsilah, terkait dengan peristiwa. Nah, lebih khususnya terkait dengan orang, biasanya mereka orang-orang Arab itu suka menuliskan silsilah. Nah, silsilah itu biasanya dibuat dalam bentuk gambar sebuah pohon. Makanya syajarah itu bisa memiliki makna sejarah karena biasanya memang orang Arab dahulu menulis silsilah keluarga mereka atau jalan kronologi sejarah keluarga mereka itu dalam bentuk pohon. Makanya syajarah bisa dimaknai atau bisa bermakna sejarah seperti sekarang. Itu dari akar kata. Sedangkan kalau dilihat dari bahasa Inggris, ya tentu itu bahasa Inggrisnya history atau story dan lain-lain. Dari makna etimologis ini bisa diperoleh makna terminologis. Jadi dari etimologis atau aspek bahasa kita bisa memperoleh makna terminologis sejarah, bahwa sejarah itu adalah berita atau cerita yang menggambarkan peristiwa satu kelompok dengan kelompok lainnya, keluarga dengan keluarga yang lainnya, atau satu gagasan dengan gagasan yang lainnya yang terjadi pada satu tempat dan pada waktu tertentu. Sebab digambarkan dalam bentuk pohon, di mana di sana ada orang-orang yang disebutkan, kemudian ada kisah-kisah heroiknya mereka, tokoh-tokoh itu, kemudian dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya, maksudnya dengan keluarga-keluarga yang lainnya, sehingga
Dari aspek etimologis ini kita bisa mengambil makna terminologis bahwa sejarah itu ya terkait dengan peristiwa, terkait dengan orang, terkait dengan kelompok, yang terkait juga dengan waktu dan tempat tertentu. Makanya sejarah juga bisa diartikan sebagai rekonstruksi peristiwa masa lalu yang ditulis dan dilaporkan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini makna sejarah sebagai peristiwa. Jadi sejarah sebagai peristiwa bermakna seperti itu. Lalu kemudian karena sejarah ini adalah suatu peristiwa, biasanya dia memiliki karakter unik. Artinya ada tokoh-tokoh yang kan mungkin kalau kita melihat jumlah manusia di masa lalu dengan sekarang ya banyak jumlahnya, tetapi kenapa yang muncul dalam sejarah itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Misalnya dalam sejarah Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, kita tidak mengenal sahabat itu satu persatu sampai seluruhnya. Jadi kita mungkin hanya mengenal puluhan mungkin sahabat-sahabat yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Misalnya sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa muncul adalah ya Khulafaur Rasyidin, kemudian tokoh-tokoh lain yang memiliki keunggulan. Hal ini menunjukkan bahwa ya sejarah sebagai contoh barusan misalnya sejarah Islam, karena kenapa tidak semua tokoh muncul atau hanya tokoh-tokoh yang heroik saja yang memiliki peran yang sangat besar dalam peradaban saja yang bisa muncul, karena memang sejarah itu menampilkan tokoh-tokoh yang unik dalam arti bisa jadi di aspek positifnya juga di aspek negatifnya. Artinya tokoh-tokoh yang muncul adalah tokoh-tokoh yang unik karena kehebatannya atau unik karena kejahatannya. Nah, seperti itu sejarah sebagai peristiwa karena dia terkait dengan tokoh di peristiwa tertentu dan di waktu tertentu. Jadi dari anggap saja dari dalam sebuah hadis, dalam sebuah keterangan bisa dijelaskan bahwa haji wada, hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu sekitar 100.000 orang lebih yang mengikuti Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Artinya jumlah sahabat itu cukup banyak, tapi yang muncul dalam panggung sejarah hanya beberapa orang. Tentu yang kita kenal tergantung kedalaman kita mempelajari sejarah, tapi intinya bahwa tokoh-tokoh yang muncul dalam sejarah itu ya tokoh yang unik. Kemudian yang kedua, yang muncul dalam sejarah juga adalah peristiwa yang unik. Makanya tidak pernah diceritakan dalam sejarah bagaimana misalnya para tokoh sejarah itu makan, bagaimana para tokoh sejarah itu ke WC, apakah mereka setiap hari mandi atau tidak dan lain-lain. Kenapa tidak diceritakan? Karena itu sesuatu yang lumrah terjadi dan tidak memiliki efek dalam sejarah. Tapi hal ini terkecuali dari Rasulullah ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah, maka kalau beliau ini memang uniknya sangat unik, sehingga unik dalam arti positif ya. Rasulullah adalah tokoh terhebat dalam sejarah sehingga sampai cara makan, cara berdoa, cara tidur semuanya tercatat dalam sejarah. Tapi terkait dengan peristiwa sejarah yang lain atau tokoh yang lain, maka hal-hal seperti ini tidak akan ditemukan karena sejarah itu hanya menyorot aspek-aspek yang unik, aspek-aspek yang menonjol saja. Sedangkan aspek-aspek keseharian yang kurang penting atau tidak memberi efek dalam suatu perjalanan sejarah atau suatu peristiwa, maka itu tidak akan tercatat dalam sejarah. Sekali lagi, terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah tokoh atau beliau adalah ya panutan kita semua, bahkan diakui oleh dunia barat sebagai nomor satu dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, sebagaimana diungkapkan oleh Hart dalam bukunya. Itu sejarah sebagai peristiwa. Lalu kemudian sejarah sebagai ilmu. Ada beberapa karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu.
Yang pertama adalah bahwa sejarah itu memiliki objek material. Nah, objek material sejarah adalah pengetahuan atau informasi faktual, berarti informasi yang berdasarkan fakta mengenai peristiwa dan kejadian penting dalam waktu tertentu. Jadi ada objek materialnya. Lalu sejarah sebagai ilmu juga memiliki objek formal. Kalau tadi objek materialnya adalah informasi faktual atau hal-hal pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari suatu peristiwa atau kejadian, maka objek formal sejarah adalah cara pendekatan atau metode yang dipakai atas objek material tadi. Nah, cara dan pendekatan metode ini sangat khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Jika cara pendekatan itu logis, konsisten, dan efisien, maka dihasilkan sistem filsafat. Oleh karena itu, ilmu sejarah juga melahirkan filsafat sejarah atau sejarah ilmu yang dikenal dengan historiografi. Jadi artinya sejarah ini memang sudah menjadi satu ilmu yang mandiri karena ilmu itu kan pengetahuan yang sistematis karena dia memiliki objek material, yaitu peristiwa-peristiwa, fakta-fakta yang muncul, baik itu bahkan mungkin kalau kita lihat sejarah umum, bahkan benda-benda, gambar-gambar, itu semuanya adalah objek material dari ilmu sejarah. Dan objek formalnya, sejarah itu dalam penelitiannya memiliki karakteristik atau memiliki metode yang khusus yang berbeda dengan metode-metode yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita memahami, anggap saja ada data, ada fakta, misalnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disampaikan oleh para sahabat tentang suatu peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudut pandang sejarah akan berbeda dengan sudut pandang fikih misalnya. Kalau fikih akan lebih menyorot kepada praktek ibadah beliau atau hal-hal yang berkaitan dengan tata cara atau praktek ritual dan lain-lain, maka sudut pandang sejarah akan memandang hadis tersebut sebagai fakta dengan sudut pandang yang berbeda, karena sejarah sudah menjadi satu disiplin ilmu tertentu sehingga dia memiliki objek formal, memiliki pendekatan yang khas dan metode yang khas juga. Jadi itu hakikat sejarah sebagai ilmu. Lalu selanjutnya, selain memiliki objek material, memiliki objek formal, sejarah sebagai ilmu juga dia memiliki karakter yang sistematis. Artinya hubungan antar bab dan hubungan antar subbab pada setiap bab, baik itu sejarah umum ataupun sejarah kebudayaan Islam, itu disusun secara kronologis. Artinya disusun sesuai dengan bersifat menurut alur waktu yang diakronis. Jadi memanjang menurut alur waktu, ada timeline-nya dari waktu-waktu yang menggambarkan peristiwa tersebut. Jadi sejarah sistematis. Kemudian karakter yang keempat dari sejarah adalah teoritis. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut untuk menggunakan pendekatan multidimensional. Artinya dalam penulisannya sejarah juga memiliki sudut pandang atau membutuhkan ilmu-ilmu yang lain dalam penulisannya. Jadi penerapan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial itu dibutuhkan dalam ilmu sejarah. Yang dimaksud adalah sejarah tidak bisa dilepaskan dari ilmu-ilmu yang lain seperti antropologi. Karena untuk memahami misalnya suatu kejadian dan fakta yang muncul, misalnya benda-bendanya atau misalnya ada lukisan dan lain-lain, maka ini kan membutuhkan ilmu antropologi. Kemudian untuk memahami bagaimana hubungan manusia di saat itu, maka tentu dibutuhkan ilmu sosiologi. Apalagi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang lain, misalnya
budaya, agama, ekonomi, politik dan lain-lain semuanya dibutuhkan untuk membuat tafsiran atau membuat penulisan yang bisa dikatakan akurat terhadap suatu peristiwa. Jadi ilmu-ilmu sosial yang tadi dibutuhkan untuk apa? Untuk mempelajari, untuk menentukan bagaimana tafsiran terhadap suatu data dan fakta itu. Nah, pendekatan ilmiah seperti ini perlu dilakukan karena tulisan sejarah ilmiah harus bersifat deskriptif dan analisis. Jadi menggambarkan secara apa adanya suatu peristiwa, kemudian dianalisis sehingga muncul tafsiran yang menjadi kesimpulan dari peristiwa sejarah tersebut. Nah, teori digunakan untuk mempertajam daya analisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai berbagai hal termasuk makna dari peristiwa itu. Jadi satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, maka itu membutuhkan berbagai macam dimensi ilmu sehingga bisa ditafsirkan sehingga muncul makna yang bisa menjadi suatu manfaat dari peristiwa bersejarah tersebut. Dan terakhir, sejarah juga sebagai disiplin ilmu adalah memiliki karakter filosofis. Maksudnya adalah sejarah itu memiliki landasan berpikir untuk menegaskan kebenaran ilmu. Nah, pemikiran filsafat khususnya logika berpikir dapat meningkatkan kualitas pengetahuan manusia. Jadi artinya alur sejarah itu ya harus runut, kemudian ya logis, dan tentu nanti akan bisa diraih makna filosofisnya. Oleh karena itu, sejarah sebagai ilmu juga memiliki filsafat sejarah. Nah, perspektif filsafat itu digunakan untuk mencapai dan mengukur objektivitas dan kebenaran suatu fakta sejarah. Lalu bagaimana penulisan sejarah kebudayaan Islam? Selama ini sejarah kebudayaan Islam ditulis dengan cara kronologis. Nah, karena ya sistematis tadi disebutkan. Nah, penulisan cara seperti ini lazim dipakai untuk menuliskan kajian sejarah karena salah satu inti utama sejarah adalah perubahan sistem sosial dalam perspektif waktu. Nah, penulisan kronologis ini juga sebagian menunjukkan bahwa satu kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya diutus ke kota Mekah, maka ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menjadi latar belakang sejarah itu. Misalnya bisa ditarikan peristiwa sejarah kebudayaan Islam itu ke masa Rasulullah, bahkan bisa ditarik ke masa Nabi Ismail, bahkan ditarik juga ke masa Nabi Ibrahim, bahkan ditarik juga ke masa Nabi Adam sebagai manusia pertama. Misalnya dalam kasus contoh misalnya Ka'bah, Masjidil Haram, Ka'bah sebagai tempat suci. Nah, dalam keterangan sejarah, keterangan hadis dan keterangan yang lainnya dinyatakan bahwa Ka'bah itu kan sudah dibangun, sudah ada di bumi ini sejak masa Nabi Adam, kemudian hilang, kemudian dibangun lagi di masa Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, kemudian hilang lagi dan ditemukan di masa kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian menjadi tempat yang ditegaskan lagi kesuciannya sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian beralih kiblat ke Masjidil Haram. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penulisan sejarah itu kan ditulis secara kronologis dan satu kejadian sejarah itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau minimal peristiwa sebelumnya bisa menjelaskan hadirnya fenomena baru dalam babak sejarah. Kronologi penulisan sejarah kebudayaan Islam yang ada masih lebih banyak berbasis pada cerita mengenai pergantian kekuasaan dan pemerintahan. Nah, memang sampai saat ini seringkali penulisan sejarah kebudayaan Islam khususnya seringkali masih dari sudut pandang politik. Padahal kalau kita lihat dari mulai wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sampai wahyu terakhir,
kemudian bagaimana apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dalam tanda kutip menaklukkan, atau kata yang lebih tepatnya sebetulnya membebaskan umat Islam dari penghambaan kepada sesama manusia, berubah menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya benang merah yang paling penting dalam peristiwa sejarah Rasulullah atau peristiwa kebudayaan Islam sebetulnya adalah budaya ilmu. Sebab dari keseluruhan sejarah hidup Rasulullah, bahkan keseluruhan sejarah kebudayaan Islam, hakikatnya itu Islam tidak akan bisa seperti sekarang, atau Islam tidak akan maju di masa dahulu, di masa kejayaannya, kecuali dengan budaya ilmunya, bukan budaya perangnya. Maka hal ini penting untuk kita kritisi, bahwa penulisan sejarah Islam secara khusus harusnya bukan hanya dilihat dari sudut pandang politik pergantian kekuasaan, tapi lebih tepat sebetulnya bahwa yang dikembangkan oleh Rasulullah, para sahabat, para khalifah adalah budaya ilmu. Nah, kita bisa lihat bagaimana ayat yang pertama turun saja itu adalah perintah untuk membaca dan baca. Nah, ini menunjukkan bahwa penulisan sejarah kebudayaan Islam harus lebih beragam gitu lah. Bukan berarti aspek politik, aspek perjuangan itu aspek politik kurang penting, tapi ada sudut pandang lain yang perlu juga ditampilkan. Nah, lalu apa fungsi sejarah? Yang pertama, fungsi sejarah kalau kita kaitkan dengan sejarah kebudayaan Islam, diantaranya maka fungsi sejarah adalah sebagai pelajaran. Sebab pelajaran terbaik adalah ya sejarah. Suatu bangsa, suatu umat tidak akan bisa melesat maju kecuali apabila dia mundur dulu ke belakang, melihat jati dirinya apa, melihat potensinya seperti apa, baru dia bisa melesat. Jadi mempelajari sejarah itu adalah mengambil pelajaran dari masa lalu. Ibarat kita memanah. Jadi kalau memanah itu kita menarik busur ke belakang terlebih dahulu untuk bisa melesat ke depan. Jadi sejarah adalah suatu pelajaran yang sangat penting. Kemudian sejarah juga adalah model. Nah, sejarah bisa dijadikan model untuk menentukan sikap dan membangun masa kini dan masa mendatang. Nah, terkait dengan sejarah kebudayaan Islam di masa awal, maka bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah, bagaimana Rasulullah menguasai jazirah Arab dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan seluruh potensi beliau yang beliau miliki, juga para sahabat ini perlu, atau ini akan menjadi model terbaik untuk kita. Jadi kalau sekarang misalnya umat Islam dalam kondisi mundur, kondisi terpuruk, maka patut kita melihat lagi ke belakang untuk melihat, mempelajari dan mengikuti model kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun umat ini. Lalu selanjutnya sejarah juga memiliki fungsi rekreasi. Yang misalnya ada banyak situs peninggalan purbakala yang menjadi bisa dikatakanlah objek wisata. Tentu wisata di sini maknanya luas, bukan hanya senang-senang, bukan hanya hura-hura, tapi ya misal kalau kita ada baiknya gitu ya, ketika kita melaksanakan umroh atau ibadah haji ke sana, bukan hanya melaksanakan ibadah di situs-situs yang terkait dengan haji dan umroh saja. Alangkah baiknya kita juga berekreasi, merenungkan, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari situs-situs yang pernah menjadi titik sejarah. Misalnya kita menyaksikan bagaimana Rasulullah lahir, dalam arti kita berkunjung ke tempat lahir beliau, kemudian misalnya kita berkunjung ke sumur Badar misalnya, atau ke Gunung Uhud, ke
pemakaman baki dan lain-lain, untuk ya bukan sekedar berrekreasi ya, untuk berrekreasi gitu ya, tapi juga mengambil pelajaran dan atau ya mendekatkan ruh kita kepada ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membayangkan kita ada di situasi tersebut begitu. Nah, lalu itu 3 fungsi sejarah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa menjadikan sejarah sebagai model, dan kita bisa juga berekreasi dengan situs-situs atau hal-hal yang terkait dengan sejarah. Ya tentu bukan hanya sejarah Rasul, kita bisa ambil contoh misalnya kita mempelajari sejarah kalau sejarah Baghdad, sejarah kejayaan Islam di Andalusia dan lain-lain, itu juga memiliki fungsi rekreatif sehingga membuat jiwa kita semakin tenang. Selanjutnya manfaat sejarah. Manfaat sejarah yang pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran komunal, kesadaran komunitas bahwa umat Islam, bahwa kita ini adalah satu umat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang terbaik, diperintahkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu apa? Umat yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, manfaat sejarah juga adalah membangkitkan inspirasi. Membangkitkan inspirasi. Jadi kita terinspirasi, kemudian kita menularkan inspirasi itu kepada orang lain. Betapa banyak orang yang terinspirasi dari kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jutaan mungkin lembar buku kitab yang menggambarkan bagaimana hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya aspek ibadah ritualnya saja, bahkan sampai aspek ekonominya, bahkan aspek bisnisnya, ada juga aspek leadership beliau dan lain-lain. Jadi bisa membangkitkan inspirasi. Lalu yang ketiga, sejarah juga bisa membiasakan berpikir kontekstual. Jadi kita berpikir bukan hanya terpaku kepada teks, tapi konteksnya seperti apa. Kenapa Rasulullah bersikap seperti ini? Kenapa para sahabat bersikap seperti begitu ketika menghadapi suatu kasus tertentu. Maka ketika kita menghadapi kasus-kasus juga, maka kita bisa berpikir secara kontekstual. Kita tidak hanya melihat suatu data fakta hanya dari teksnya saja. Kemudian manfaat sejarah juga mendorong kita untuk berpikir secara kritis, karena ya sejarah itu terkait dengan ideologi. Jadi apa yang diajarkan dalam sejarah adalah mengajarkan ideologi. Nah, lalu selanjutnya sejarah juga memberi manfaat untuk meningkatkan penghargaan atas jasa umat-umat sebelumnya dengan mengenal para sahabat, para ulama, para ilmuwan, para pemimpin, para pahlawan Islam, maka kita bisa meningkatkan penghargaan kita kepada mereka. Lalu selanjutnya bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah? Proses pengajaran atau lebih tepatnya pembelajaran SKI itu harus sesuai dengan hakikat sejarah itu sendiri. Jadi implikasi pertama, SKI itu karena bagian dari sejarah, maka dia harus sesuai dengan hakikat sejarah, yaitu bukan semata sebagai bentuk pengalaman masa lalu yang peristiwa masa lalu saja gitu, tapi juga bagaimana pengalaman itu ditulis, dibentuk, kemudian direnungkan, dan pada akhirnya ini akan menjadi satu dorongan kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang sebagai kita umat Islam. Jadi kita bercermin ke masa Rasulullah, masa khalifah, masa para ulama, agar kita bisa menghadapi tantangan zaman. Nah, pembelajaran SKI harus mampu memberikan hal itu kepada para siswa, sehingga para siswa itu tergugah dan mampu memahami sejarah dirinya. Nah, maka karena harus menyampaikan niat seperti tadi, bahwa harus ada
untuk membangkitkan eh, untuk membangkitkan umat di masa yang akan datang, maka eh, SKI ini di MI memiliki implikasi, ya ada pengaruh gitu yang harus ditampilkan. Yang pertama dalam narasinya, narasi sejarah itu harus memberikan membangkitkan inspirasi tadi. Nah tentu ini juga harus disesuaikan dengan bahasa di madrasah ibtidaiyah. Jadi karena anak-anak MI tentu memiliki pola pikir yang masih anak-anak dan lain-lain, maka narasi yang disampaikan oleh kita, atau baik itu dalam bentuk tulisan ataupun kita di kelas, maka itu harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Lalu juga implikasinya terhadap bahan ajar, karena akan menceritakan sejarah, ada waktu, ada tempat, maka dibutuhkan ada peta, ada gambar, dan pemahaman kita terhadap hal itu. Artinya kita belajar sesuatu yang sesuatu yang sangat luas begitu. Lalu dokumen atau benda sejarahnya juga ini sesuatu yang penting dan perlu untuk ditampilkan kepada para siswa, dan juga terhadap atau implikasi terhadap bahan ajar itu diantaranya adalah tempat-tempat bersejarah. Tentu untuk pembelajaran SKI tempat bersejarah ini ya agak sulit untuk diwujudkan kecuali kalau sudah masuk ke bahasan yang terkait dengan keindonesiaan. Tapi untuk di madrasah ibtidaiyah tema besarnya masih tentang perihidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka narasi mungkin atau peta dan gambar, dokumen atau benda sejarah ini bisa ditampilkan, tetapi untuk tempat ya tentu hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena harus ke Mekah atau ke Madinah begitu. Lalu selanjutnya yang penting untuk kita pahami juga, yang terakhir ini adalah tentang karakteristik pembelajar atau karakteristik pelajar siswa di usia MI. Yang penting kita pahami, pertama, siswa di MI itu memiliki karakter senang bermain. Maka oleh karena itu guru atau kita dalam pembelajaran seyogyanya lebih memperbanyak muatan permainan, terutama untuk kelas-kelas yang masih rendah, kelas 3, kelas 1, kelas 2 belum ada SKI ya, kelas 3 misalnya. Jadi pembelajaran dirancang dengan model pembelajaran yang lebih banyak menggunakan unsur permainan. Begitu juga dalam mengembangkan modelnya atau penyusunan jadwalnya dan lain-lain juga harus disesuaikan dengan karakter anak MI. Selanjutnya anak MI juga selain senang bermain, dia senang bergerak. Jadi tidak bisa diam kecuali hanya sebentar gitu. Rata-rata paling bisa 30 menit itu terlalu lama. 15 menit sampai 20 menit mereka akan bergerak gitu. Maka dalam pembelajaran usahakan bukan hanya guru yang bergerak, tapi anak juga bergerak, berpindah, mengeksplor tempat dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang penting diketahui juga, anak madrasah ibtidaiyah itu senang bekerja, senang senang melakukan sesuatu itu secara berkelompok, karena ya sedang membangun sosialisasi dalam dirinya. Oleh karena itu tentu dalam kegiatan pembelajaran SK ini usahakan bagaimana anak beraktivitas itu lebih banyak berkelompok daripada mandiri. Jadi walaupun ada unsur sejarahnya, tetapi aspek refleksinya, aspek perenungannya, aspek logis dan tadi disebutkan itu tentu belum banyak untuk di anak MI. Maka hal ini harus disikapi bahwa pembelajaran di anak MI ya lebih banyak dilakukan aktivitas itu secara berkelompok. Dan yang terakhir, anak madrasah ibtidaiyah atau anak usia SD MI itu senang merasakan atau melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Jadi dari mata-mata pelajaran atau dari bab-bab yang ada di dalam SKI, pembelajaran SKI,
maka itu usahakan bisa diwujudkan, diperagakan sehingga mereka bisa melakukan aktivitas secara langsung, merasakan, melakukan, memperagakan, misalnya bagaimana Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah, bagaimana Rasulullah pernah misalnya dalam peristiwa memasang Hajar Aswad di Masjidil Haram dahulu, itu bisa dilakukan dengan bentuk praktek atau memperagakan sesuatu secara langsung. Bahkan ya bisa juga nanti dalam metodenya menggunakan sosiodrama, sehingga peristiwa di zaman Rasulullah, para sahabat itu dibentuk dalam suatu drama sehingga anak bisa merasakan atau melakukan dan memperagakan secara langsung bagaimana eh, peristiwa itu terjadi, sehingga mereka bisa lebih menghayati peristiwa itu. Nah, itu mungkin materi yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan hakikat sejarah, manfaat sejarah, fungsi sejarah, dan tentu implikasinya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam khususnya di Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.